Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Deviana, NPM 2011010321. Saya dari kelas I semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak Agus Faisal Asa, MPDI. Di video ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sejarah tafsir Tarbawi dan pengertian tafsir Tarbawi. Materi yang pertama yaitu sejarah tafsir Tarbawi. Sejarah tafsir Tarbawi ini terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama, sejarah tafsir Tarbawi pada masa Nabi dan sahabat. Yang kedua, sejarah tafsir Tarbawi pada masa tabi'in. Dan yang ketiga, sejarah tafsir Tarbawi pada masa mutaakhiron. Materi yang pertama, sejarah tafsir Tarbawi pada masa Nabi dan sahabat. Jadi, tafsir ini sudah ada sejak diturunkannya Al-Quran. Karena saat diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi tersebut langsung menafsirkan Al-Quran untuk diberikan kepada para sahabat karena ada yang belum dimengerti. Pada zamannya Nabi juga tidak ada satu orang pun yang berani menafsirkan Al-Quran karena semuanya beranggapan bahwa Al-Quran sudah dapat ditafsirkan oleh Nabi itu sendiri, karena pada masa itu Nabi Muhammad SAW masih berada di tengah-tengah mereka. Sebagaimana dalam firman Allah SWT terdapat dalam Quran surat Al-Ibrahim ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Quran surat Ibrahim ayat 4. Jadi pada masa ini, setiap kali Rasulullah SAW menerima ayat suci Al-Quran, beliau langsung menyampaikannya kepada para sahabat dan menafsirkan apa yang perlu ditafsirkan. Rasulullah juga menafsirkan ayat Al-Quran dengan sunnah qauliyah, fi'liyah maupun takririyah. Rasulullah SAW sebagai Sohibur Risalah memahami Al-Quran baik secara global maupun secara tafsil. Jadi, sumber tafsir pada masa sahabat adalah riwayat atau nukilan-nukilan dari Nabi SAW itu sendiri. Tentang menafsirkan ayat Al-Quran menggunakan ijtihad, para sahabat berselisih. Karena sebagian dari mereka ada yang menafsirkan ayat suci Al-Quran tidak hanya dari nukilan-nukilan Nabi saja, tetapi ada yang menggunakan ijtihad, karena ijtihad adalah dasar dari tafsir yang kedua. Materi yang selanjutnya yaitu sejarah tafsir pada masa tabi'in. Jadi, tabi'in adalah generasi kedua dalam sejarah penafsiran Al-Quran. Pada masa ini, ayat suci Al-Quran sudah banyak ditulis dan dibuktikan, karena banyak sekali perbedaan antara tafsir pada masa sahabat dengan tafsir pada masa tabi'in. Karena pada saat masa sahabat, Nabi SAW itu masih berada di tengah-tengah mereka. Selanjutnya yaitu sejarah tafsir pada masa mutaakhirin pada abad ke-4 sampai ke abad ke-12.
Pada masa ini banyak sekali menimbulkan perubahan-perubahan dalam kitab-kitab tafsir. Ahli tafsir pada masa itu tidak hanya menafsirkan ayat suci Al-Quran melewat nukilan-nukilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, ataupun tabiin atau tabiut, tetapi mereka juga mulai berusaha meniti atau mengkoreksikannya dengan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dari lingkungannya. Sebagian dari mereka juga ada yang menafsirkan Al-Quran hanya dilihat dari segi bahasa dan keindahannya saja. Materi yang kedua yaitu pengertian tafsir. Jadi, tafsir secara etimologi atau secara bahasa berasal dari kata fasara yufassiru tafsiron yang berarti menerangkan atau uraian. Namun secara terminologi, menurut Ibnu Hayyan, bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara lafaz-lafaz Al-Quran, petunjuk-petunjuk Al-Quran, maupun hukum-hukum Al-Quran, baik yang berdiri sendiri maupun yang tersusun dan saling melengkapinya. Jadi, istilah tafsir juga merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 33 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsiro. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu dengan membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang baik dan benar penjelasannya. Sedangkan tafsir tarbawiyah atau tafsir pendidikan, kata tafsir sendiri adalah bentuk masdar dari kata fasara, yang secara etimologis berarti mengungkap atau menampakkan. Kata tafsir juga berarti menerangkan sesuatu yang masih samar serta menyingkap sesuatu yang tertutup. Tafsir pendidikan atau tafsir tarbawi juga diartikan sebagai tafsir yang menitik beratkan pada masalah tarbiyah dalam rangka membangun peradaban yang sesuai dengan petunjuk dan spirit Al-Quran. Jadi, tafsir tarbawi ini tafsir yang lebih menitik beratkan terhadap pendidikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.